Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Dina Putri Safira dengan NIM D00023033 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Agama Islam. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Analisis Nilai Karakter Religius dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Era Digital Tinjauan Literatur. Pada pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan bagian abstrak terlebih dahulu. Secara singkat saja, berdasarkan abstrak penelitian ini, dapat dipahami bahwa kemajuan teknologi digital memberikan kemudahan dalam pendidikan, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah moral pada generasi muda. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk menganalisis nilai karakter religius dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai yang perlu dikembangkan meliputi kejujuran, disiplin, tanggung jawab, amanah, toleransi, dan komitmen beribadah. Adapun tantangan yang dihadapi adalah penyalahgunaan media sosial, cyberbullying, rendahnya literasi digital, kecanduan gadget, dan kecurangan akademik. Oleh karena itu, diperlukan strategi berupa integrasi nilai Islam dalam pembelajaran, keteladanan guru, pembiasaan kegiatan keagamaan, pemanfaatan teknologi secara positif, serta kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, pada pembahasan bab pendahuluan. Secara singkat saja, pada bagian pendahuluan ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah dunia pendidikan melalui pemanfaatan internet dan berbagai platform digital. Proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel, cepat, dan interaktif, sehingga peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Menurut Mukhtar dan kawan-kawan, dijelaskan, transformasi digital telah mengubah pola komunikasi dan pembelajaran antara guru dan peserta didik. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, perkembangan teknologi juga menimbulkan tantangan seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, ujaran kebencian, serta meningkatnya ketergantungan terhadap gadget. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi perlu diimbangi dengan penguatan karakter peserta didik. Nah, salah satunya karakter yang penting dikembangkan adalah karakter religius. Menurut Mu'alifah dijelaskan bahwa karakter religius mencakup hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, sama manusia dan lingkungan. Dalam hal ini, pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai religius dalam pembelajaran yang membentuk pengetahuan, sikap, dan akhlak peserta didik. Nah, berbagai penelitian menunjukkan bahwa karakter religius dapat diperkuat melalui integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran, keteladanan guru, pembiasaan kegiatan keagamaan, serta pemanfaatan teknologi digital. Namun, penelitian ini yang membahas penguatan karakter religius dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di era digital yang masih terbatas. Selanjutnya, di sini ada tujuan penelitian.
Penelitian ini bertujuan untuk, yang pertama, menganalisis nilai-nilai karakter religius yang dikembangkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di era digital. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan pembentukan karakter religius pada peserta didik di tengah perkembangan teknologi digital. Yang ketiga, mendeskripsikan strategi implementasi pendidikan karakter religius yang efektif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya, di sini ada metode penelitian. Secara singkat saja, saya akan menjelaskan di bagian metode penelitian ini. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan atau library research. Sumber data ini diperoleh dari berbagai literatur seperti artikel ilmiah, buku akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik karakter religius, pendidikan agama Islam, dan era digital. Nah, teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan membaca, menelaah, dan mengelompokkan berbagai referensi yang relevan. Selanjutnya, di metode penelitian ini juga menggunakan analisis data yang menggunakan teknik analisis isi atau content analysis, yaitu dengan mengkategorikan data, menginterpretasikan isi literatur, kemudian mensintesisnya untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif. Selanjutnya, di sini ada hasil penelitian. Di sini ada tiga topik utama yang berkaitan dengan karakter religius dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di era digital ditemukan melalui pemeriksaan berbagai sumber literatur penelitian. Yang pertama, ada kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kepercayaan, toleransi, kesadaran sosial, kesopanan, dan komitmen terhadap ibadah adalah karakteristik karakter religius yang paling umum ditanamkan dalam pendidikan agama Islam. Prinsip-prinsip ini memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian siswa dan memungkinkan mereka untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam di tengah kemajuan teknologi yang pesat. Yang kedua, seiring perkembangan era digital, perkembangan karakter religius siswa menghadapi sejumlah hambatan. Penyalahgunaan media sosial, rendahnya literasi digital, penyebaran informasi palsu, perundungan siber, kecanduan gadget, penurunan interaksi sosial, tatap muka, dan peningkatan plagiarisme akademik adalah beberapa masalah tersebut. Yang ketiga, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengintegrasian nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum, penggunaan teknologi berbasis nilai-nilai Islam, penanaman kegiatan keagamaan, teladan guru, pengembangan budaya sekolah yang religius, dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat membantu memperkuat karakter religius. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun siswa hidup di dunia di mana kemajuan teknologi digital ini memiliki pengaruh yang signifikan, pengembangan karakter religius tetap merupakan komponen penting dari pendidikan agama Islam. Selanjutnya di sini ada pembahasan. Yang pertama, nilai-nilai karakter religius dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua ada tantangan pembentukan karakter religius di era digital. Yang ketiga, strategi
implementasi karakter religius dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sini saya akan menjelaskan materi yang pertama terlebih dahulu, yaitu nilai-nilai karakter religius dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Secara singkat saja, berdasarkan hasil kajian literatur, karakter religius dalam pembelajaran pendidikan agama Islam tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, tapi juga mencakup perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut mu'alifah, dijelaskan bahwa karakter religius terlihat dari hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala sama manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, pembelajaran pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk aspek spiritual sekaligus moral peserta didik. Beberapa nilai religius yang banyak ditemukan dalam penelitian adalah integritas, disiplin, dan tanggung jawab. Integritas ini diperlukan agar siswa mampu bersikap jujur dan menghindari perilaku menyimpang, terutama di era digital yang penuh dengan berbagai informasi. Menurut Syamsul Hadi Untung dan kawan-kawan menjelaskan bahwa penguatan integritas dalam pendidikan agama Islam dapat mencegah kecurangan akademik dan penyebaran informasi yang tidak benar. Selain itu, menurut Wahyudi dan kawan-kawan serta Hafid dan kawan-kawan juga menjelaskan secara singkat, yaitu disiplin dan tanggung jawab juga penting karena dapat membentuk kebiasaan positif serta kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, itu pada pembahasan yang pertama, yaitu nilai-nilai karakter religius dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tantangan pembentukan karakter religius di era digital. Nah, secara singkat saja, di pembahasan ini, yaitu era digital memberikan peluang sekaligus tantangan dalam pembentukan karakter religius. Salah satunya, tantangan utama adalah penggunaan media sosial yang tidak terkendali. Menurut Mukhtar dan kawan-kawan, menyatakan bahwa ketergantungan terhadap teknologi dapat mengurangi kualitas interaksi sosial dan melemahkan kemampuan pengendalian diri siswa. Nah, selain itu, menurut Purba dan kawan-kawan juga menegaskan bahwa rendahnya literasi digital menyebabkan peserta didik rentan terhadap hoax, konten negatif, bahkan paham yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Nah, selain itu, tantangan ini juga meningkatnya kasus perundungan siber, penyebaran ujaran kebencian, serta munculnya berbagai ideologi yang dapat memengaruhi pemahaman keagamaan siswa. Serta kondisi ini juga menunjukkan bahwa pendidikan karakter religius sangat diperlukan untuk menanamkan nilai empati, toleransi, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital. Itu pada pembahasan yang kedua, yaitu tantangan pembentukan karakter religius di era digital. Yang ketiga, ada strategi implementasi karakter religius dalam pembelajaran pendidikan agama Islam.
Secara singkat saja, berdasarkan berbagai penelitian ini, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengembangkan karakter religius dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, menurut Ramdan dan Yusuf, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh proses pembelajaran sehingga siswa dapat memahami relevansi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menurut Harmit dan kawan-kawan, yaitu guru harus menjadi teladan karena peserta didik cenderung meniru perilaku yang ditunjukkan oleh pendidiknya. Nah, selain itu, menurut Nurbaiti dan kawan-kawan, dijelaskan bahwa pembiasaan kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, baca Al-Quran, dan peringatan hari besar Islam juga terbukti efektif dalam membentuk karakter religius siswa. Selain itu, menurut Latifah dan Hidayat, dijelaskan, di era digital ini, pemanfaatan teknologi seperti aplikasi pembelajaran Islam dan media sosial edukatif dapat menjadi sarana pendukung yang membantu siswa memahami nilai-nilai keagamaan secara lebih menarik. Nah, keberhasilan ini dalam strategi tersebut akan lebih optimal apabila didukung oleh kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai religius secara konsisten. Itu pembahasan secara singkat, yaitu strategi implementasi karakter religius dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum penutupan, saya akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu. Kesimpulan dari artikel ini yaitu, berdasarkan tinjauan literatur yang ada, dapat dinyatakan bahwa karakter religius memainkan peran penting dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di lingkungan digital saat ini. Prinsip-prinsip keagamaan inti seperti integritas disiplin diri, akuntabilitas, keandalan, keterbukaan pikiran, dan kesadaran sosial berfungsi sebagai landasan penting untuk membina siswa dengan standar moral yang tinggi dan membekali mereka untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Lanskap digital menghadirkan banyak hambatan terkait pembinaan karakter religius, termasuk penggunaan platform media sosial yang tidak tepat, literasi digital yang tidak memadai, kasus perundungan siber, ketergantungan pada teknologi, dan peningkatan plagiarisme. Akibatnya berbagai pendekatan sangat penting untuk meningkatkan karakter religius siswa melalui pendidikan agama Islam. Pendidikan yang dapat diadopsi meliputi pengintegrasian ajaran Islam ke dalam kurikulum, mencontohkan perilaku positif oleh pendidik, mendorong partisipasi dalam kegiatan keagamaan, memanfaatkan teknologi yang selaras dengan nilai-nilai Islam, dan mendorong kolaborasi antar lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat luas dengan menerapkan pendekatan-pendekatan ini. Pendidikan ini juga bertujuan untuk membina generasi yang tidak hanya unggul dalam prestasi akademik dan keterampilan digital, tapi juga mewujudkan karakter religius yang kuat, sehingga mempersiapkan mereka untuk menghadapi realitas kehidupan di dunia digital. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya dalam artikel ini, dan ini ada beberapa sumber referensi
yang saya cari di bagian daftar pustaka. Dan ada beberapa sumber referensi buku yang saya cari di sini. Nah, ini ada beberapa sumber referensi buku yang saya cari. Mungkin itu saja penjelasan artikel saya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.